Oke teman-teman, selamat datang di video tutorial siswa Niro. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana ketika teman-teman ingin membuat rambut ya pada karakter. Jadi di sini pakai menggunakan karakter Susan. Nanti hasil outputnya akan seperti ini untuk sebelum di render. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, bagaimana hasil rendernya? Ini dia. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa nanti kita akan buat seperti ini dan kira-kira settingan warnanya dan materialnya, kemudian rambut settingnya seperti apa. Oke, kalau begitu langsung saja bagaimana cara kerjanya. Oke teman-teman, jadi hari ini saya akan jelaskan bagaimana caranya ketika saya sudah membuat animasi ya. Jadi kepalanya, matanya sudah saya gerakkan, kemudian kita akan coba berikan rambut. Sangat mudah sekali teman-teman. Jadi di awal teman-teman cukup konsentrasi di bagian untuk sibonnya saya sembunyikan dulu ya. Kemudian konsentrasi di bagian yaitu bagian si kepalanya. Kemudian kita coba untuk edit. Ini dibuka di sini ya. Jadi bahwa si Susannya tuh posisinya ada di dalam bagian dari armaturnya. Nah teman-teman pastikan diklik di bagian si Susannya atau si kepalanya. Kemudian kita ke edit mode. Nah di edit mode ini kita akan coba untuk seleksi bagian-bagian yang mana aja yang mau dijadikan, yang diberikan kepala. Misalkan di sini, jadi saya cukup tekan C aja, langsung kita seleksi area-area tertentu yang kita butuhkan. Seperti ini, kemudian saya skip lagi. Saya lupa hidupkan screen keynya. Ya, kemudian saya geser ke bawah, kemudian saya tekan C lagi, kemudian saya seleksi lagi. Kira-kira ini aja ya yang akan diberi rambut kurang lebih ya. Terus kemudian saya coba C kembali, saya seleksi di sini. Jadi kalau misalkan kita lihat di modify-nya teman-teman, ini kalau saya matikan yang saya seleksi itu dia ya. Jadi bisa kelihatan ya. Saya C lagi, saya klik sini, skip lagi. Mungkin saya di sini saja. C lagi, di sini boleh, di sini boleh. Ya. Kurang lebih area ini aja yang saya beri rambut, ceritanya begitu. Oke, aman ya, kira-kira gitu aja. Masih ada lagi ya. Saya rasa itu saja yang saya masih ada ternyata di sini ya teman-teman. Oke, kalau sudah terseleksi, kemudian misalkan rambutnya mau di situ saja, bagian yang lainnya tidak perlu. Jadi teman-teman cukup langsung saja langsung tekan P aja. Jadi memang dipisah. Jadi bagian kepala ini nanti kalau kita lihat ada dua. Ya ini adalah bagian rambutnya. Jadi ketik aja rambut gitu ya, rambut. Misalkan gitu. Oke. Wah, salah tulis. Ya, rambut. Oke, jadi setelah sampai di sini baru kita lihat ini tetap bergerak animasinya karena dia masih satu bagian. Jadi caranya diaktifkan di bagian si kepalanya, lalu saya aktifkan smoothnya. Kemudian saya coba aktifkan di kepalanya, terus kemudian kita kemari teman-teman ya. Untuk membuat rambutnya itu sangat mudah sekali. Saya menggunakannya ada gambar kayak partikel ini ya, klik aja partikel, lalu klik plus atau tambah, langsung saja klik hair. Nah gitu ya, ganti hair. Jadi ini warnanya tergantung dari objek yang nanti bisa kita rubah teksturnya. Nah jumlahnya dari si numbernya saya kasih 3000 aja. Ini jumlah rambutnya. Terus kemudian 300 3000 ya. Terus kemudian di sini saya kasih, kalau kebanyakan makin besar makin berat ya teman-teman, 2000 aja deh misalkan gitu ya. Terus kemudian panjang dari rambutnya saya kepengen pakai 1 meter aja, 1 meter 2 meter aja deh. 2 meter raksasa ceritanya nih ya gitu ya. Standarnya memang meter, jatuhnya satu kotak ini 1 meter teman-teman ya. Nah sampai di sini baru teman-teman diaktifkan di bagian hair dynamic-nya. Jadi kalau saya matikan, kalau tiba-tiba kalau saya play dia tidak terjadi apa-apa, ya teman-teman. Tapi kalau ketika hair saya hidupkan, saya centang, ketika saya play dia sudah bergerak. Nah itu dia teman-teman gak usah khawatir akan ininya ya, untuk menggerakkannya. Jadi kalau bukan menggerakkan, tapi menggerakkan rambutnya tuh gak usah khawatir. Ketika objeknya digerakkan, otomatis dia akan ngikutin seperti rambut gitu ya. Oke, yang terpenting berikutnya adalah di bagian struktur. Ini saya kembalikan ke belakang, saya di struktur teman-teman. Di sini ada vertex max ya, ada. Jadi kalau ini berat dari rambutnya, normalnya seperti itu.
Jadi kalau misalkan ini kondisi saya ganti, jangan yang ini ya, jangan yang import shading material, tapi yang ini aja dulu karena kita tidak berbicara material dulu. Dan teman-teman konsentrasi di bagian karakternya ketika di play. Kalau misalkan taruhlah vertex max-nya, maksimum vertexnya ya, untuk beratnya itu misalkan saya kasih 0, dia biasanya posisinya berdiri terus teman-teman, jadi kayak kaku berdiri karena dia tidak ada berat, jadi nggak ke bawah gitu ya. Jadi teman-teman untuk memastikan supaya aman di sini diberi aja 0,5 atau 0,3 dikasih berat kayak gitu ya, lalu di apply ulang dan dia lebih turun jatuh. Oke, terus kemudian kalau ini untuk apa? Kalau stiffness ini biasanya digunakan kalau memang dia juga sama. Kalau ini jatuhnya dari rambut ke bawah ya arahnya. Nah ini jarak jatuhnya melengkung seberapa besar gitu kan. Jadi kalau saya kasih 0 pun dia biasanya juga pengaruh teman-teman, dia tetap masih berdiri ya. Jadi tidak biasanya begitu. Tapi lebih amannya ini biasanya saya kasih sekitar 0,5 juga sama ya. Jadi nggak usah khawatir, langsung saja di play. Nah seperti itu. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah sebenarnya poinnya itu doang yang paling mudah yang kita gunakan. Terus kemudian kalau misalkan teman-teman kepengen cuma lebih padat lagi, ini gerakannya tadi masih ngawur ya, karena tidak ada collection. Collection adalah dimana batasan supaya nanti rambutnya tidak overlap, biasanya begitu jatuhnya. Oke, misalkan ini rambutnya saya coba berbanyak aja deh, sekitar 3000 sekitar 2000 aja, tapi ketinggiannya 3, nah, kira-kira panjang gitu. Oke, jadi dari sini baru kita mencoba untuk mengatur di bagian children-nya. Oke, di children-nya aja langsung, tidak apa-apa. Nah di sini pakai interpolate ya. Nah itu dia, jadi agak lebih padat. Nah itu dia. Oke, dari sini nanti kalau saran saya untuk display amount dan render mode beda ya. Disamakan. Kalau display itu untuk preview di sini biar tidak berat, sedangkan rendernya nanti lebih banyak gitu ya, kurang lebih. Kalau mau sih disamain, kalau bisa disamain 50-50, tapi saat ini jangan aja 10 sampai 100. Nanti yang dibaca tuh yang rendernya yang di bawah, bukan yang gitu. Bukan yang atas. Yang atas tuh display tampilan di sini doang. Jangan percaya dulu. Saya percaya pada saat render. Oke, saya kasih seperti ini, lalu saya coba untuk atur dan gerakannya seperti ini. Sepertinya ya, itu dia. Oke, saat ini masih bertabrakan ya pergerakannya kalau kita perhatikan. Jadi sampai di sini. Nah, dia kan masih seperti ini ya. Kita juga masih bisa mengatur di bagian yaitu ada clamping. Ini clampingnya. Jadi bisa diatur seberapa ingin rapatnya atau bagusnya rambutnya. Ini shape juga sama. Oke, defaultnya seperti itu. Atau paintingnya juga boleh dimainkan. Jadi kalau misalkan saya naikin, nanti resikonya dia agak sedikit kaku ya. Tapi kalau di paintingnya saya naikin kaku. Kalau dimainkan diturunkan 0, dia bagus, dia lebih sedikit agak ngacak kurang lebih ya. Oke, teman-teman tinggal diatur di sini saja sambil ngeliat pola-polanya, apakah rambutnya mau begini atau mau lurus rata begini. Nah itu dia, jadi klaimnya dia tinggal mainkan sesuai kebutuhan apakah begini. Nah, itu dia. Jadi ketika di play hasilnya agak berbeda ya. Nah itu dia teman-temannya. Jadi cara seperti itu cara mainnya. Terus di sini ada juga roughness juga boleh dimainkan. Ini untuk apa sih? Biasanya roughness ini digunakan misalkan objek di sini posisinya. Jadi kalau misalkan endpointnya, saya hanya bermain di endpoint biasanya. Jadi kalau endpoint itu lebih rapat ya, lebih bagus teraturnya dibanding kalau 0,0 tuh kayak masih ada garis-garis. Kalau kepengen rambut kayak rambut banget, endpointnya dimainkan. Nah, itu lebih bagus kayak gitu ya. Jadi ketika saya play, nah seperti itu ya jadinya. Oke. Sip. Jadi yang terpenting endpoint, terus kemudian sama yang ini teman-teman ya. Tadi saya sampaikan bahwa di bagian vertex dan stiffness. Jadi ini kalau misalkan lebih kuat, dia nanti akan lebih lemes biasanya begitu ya. Jatuhnya akan lebih lemes biasanya gitu ya. Kalau ini beratnya ini lemes atau kakunya di sini. Kalau ini beratnya ya, jadi mainkan di sini saja. Oke, simple gitu aja. Ketika saya play nanti gerakannya seperti ini. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana collectionnya? Nah collectionnya saran saya dari kepala yang ada di sini rambutnya nih, ini nggak duplikat langsung aja, tidak apa-apa ya.
Langsung shift D enter, shift D enter, jangan dirubah apa-apa, biarkan saja karena animasi sama. Nah, yang rambut yang ini ada rambutnya. Kalau rambut yang 01-nya ini nanti teman-teman untuk partikelnya dibuang ya. Partikelnya jangan digunakan, dihapus saja. Nah, jadi memang bener-bener jadi ada dua kepala numpuk di tempat yang sama. Yang satu ada rambutnya, satu tidak ada rambutnya. Yang tidak ada rambutnya ini, yang ini ya, saya kasih nama ini rambut tidak ada gitu ya. Kasih nama tidak ada. Nah, gitu ya. Itu bahasanya gitu ya. Kalau ini rambut ada. Nah, gitu, rambut ada gitu ya. Misalkan contohnya ini bahasa sehari-hari aja. Terus kemudian kita klik bagian rambut yang tidak ada, kemudian kita masuk ke bagian yang namanya adalah di sini ada namanya fisik. Nah, di bagian yang rambut tidak ini saya pilih collection. Jadi nanti rambut-rambut ini terbentur oleh bukan terbentur ya, tidak akan overlap biasanya gitu ya. Terus kemudian diklik lagi bagian si kepalanya juga sama, dikasih collection, dan di matanya juga sama, dikasih collection, dan bagian depan juga kasih collection ya, bagian depannya. Jadi ada beberapa yang harus dikasih collection, kurang lebih seperti itu ya. Nah, baru setelah sampai ini baru tinggal di kembalikan ke awal, terus kemudian kita coba di play teman-teman. Nah, jadi nanti dia ketika kena kepalanya tuh tidak overlap, nahan dulu biasanya gitu ya, nahan. Nah, gitu ya. Tapi ini saya mundurkan dulu, kemudian saya coba ke sini ke bawah, ke bagian yang rambut ada. Terus kemudian saya coba untuk masuk ke bagian partikelnya. Di partikel ini saya coba untuk masuk di case ya, case. Jadi saya bersihkan secara total. Dia kan udah dicoba-coba kan. Sekarang saya pakai delete all back dulu, lalu saya klik back. Jadi dibaca oleh komputer dari awal sampai akhir, nanti supaya pergerakannya lebih smooth, lebih halus, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, kalau ini sudah selesai, tinggal di apply saja. Dia sudah bergerak seperti ini ya. Kalau kita perhatikan saat ini sudah tertahan oleh si rambut-rambutnya. Nah, tadi kan overlap, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman merasa oh ternyata saya mau ngedit lagi pak di bagian rambutnya, boleh, silahkan ke sini. Lalu teman-teman nanti diatur di bagian atas. Tapi karena sudah di back, jadi dia tidak bisa diedit. Kalau mau di delete dulu. Kalau mau edit lagi, delete dulu semua, baru kita edit. Oh, saya kepengen misalkan di bagian taruhlah struktur ya, di struktur ini dia saya kepengen kasih kira-kira taruhlah satu aja. Nah, gitu ya. Lalu dia play, dia mundurin dulu, baru di play. Oke. Ya, misalkan begitu ya contohnya. Nah, sampai di sini teman-teman nanti tinggal dicoba dikembalikan awal, terus kemudian saya coba untuk kasih delete all, kemudian saya delete all back ya, lalu saya klik back lagi biar dibaca ulang. Gitu teman-teman. Jadi kita tinggal mengatur kebutuhan ya. Kemudian di play kembali. Nah, itu dia. Jadi tetap dia tertahan ya di bagian depannya, tertahan di bagian sini ketahan karena saya kasih collection, jadi tidak tembus. Kalau tadi di awal tembus. Oke, terus kemudian teman-teman juga boleh mengatur di bagian yang lainnya ya, mungkin di bagian di sini ada roughness-nya, ada size-nya, ada shape-nya, bisa diatur apakah shape-nya mau rapi begini atau sedikit ngacak. Nah, ini ketahuan di area-area tertentu kalau kita play kayak gini. Sebentar, saya play dulu ya. Oke, terus kemudian saya atur di shape-nya. Oke, apakah shape-nya mau begini rata atau mau rapi begini, sesuai kebutuhan ya, kira-kira gini atau begini atau begini, sesuai kebutuhan. Oke, misalnya saya kasih 0 gitu kan. Kalau saya play nanti jadi kayak gitu. Kalau sukanya yang mana silahkan. Kalau misalkan oh shape-nya saya mau naikin, itu tinggal di play aja. Nah, itu dia, bebas ya. Oke, jadi mungkin sedikit saya acak ya. Jadi nggak rapi ya. Jadi seperti itu. Ini uniform juga sama, tinggal diatur mau seberapa besar yang kita butuhkan itu dia. Oke, terus jangan lupa size juga sama diatur, nanti besar kecil dari si objeknya, tapi normal satu aja, jangan dirubah. Terus kemudian ada randomnya. Random nih sedikit agak sedikit, nah kayak gitu tuh style-nya. Saya nolin deh gitu ya. Jadi saya kebutuhan ya, maunya bagaimana terserah.
tinggal di apply saja. Nah itu dia. Oke, itu dia. Nah setelah sampai di sini, sekarang bagaimana cara materialnya ya teman-teman. Jadi pastikan ini saya kembalikan ke awal, terus kemudian teman-teman bisa ke material di sini. Nah saya masuk ke bagian yang namanya render. Nah, di render ini teman-teman tadi kita menggunakan yang namanya environment. Jadi klik di bagian sini, di bagian word, saya klik di bagian color, terus kemudian saya pilihnya environment texture. Terus kemudian saya ambil itu standar dari itu ya, standarnya dari si blendernya. Jadi dibuka aja Blender Foundation, buka aja langsung, terus kemudian teman-teman tinggal cari di mana file HDRI nya. Nah ini ada di Word, ada di data. Saya pakai yang country yard aja ya. Oke, tampilannya seperti ini. Terus kemudian backgroundnya saya hilangkan dulu, saya ke transparan. Oke, terus kemudian pertanyaan berikutnya adalah ini saya kasih cycles, hasilnya kayak gitu gambarnya. Nah kalau teman-teman mau merubah dari si warna rambutnya, teman-teman boleh ke material di sini, kemudian di sini rambut ada ya. Oke, bukan rambut yang tidak ada, tapi di sini diganti, jangan principal base depth, tapi saya pilihnya adalah hair. Di sini ada dua teman-teman, ada yang namanya ini warna putih. Ini saya ganti ya, saya ganti kira-kira warnanya mungkin agak sedikit, nah kayak gini, nah, atau begini. Gitu ya ceritanya. Wah rambutnya kayak gitu dah. Oke, jadi ini pengaruh. Jadi ada dua pilihan, ada hair, ada principal hair base depth sama hair. Bedanya di mana? Biasanya di warna rambutnya ada bagian glossy kita atur. Tapi yang saran saya yang bagus yang ini, bukan yang ini ya, yang principal, tapi yang hair base depth. Kalian juga bisa ngatur offsetnya, arah highlightnya mau ditaruh di mana. Saya kebutuhan ya, kira-kira maunya apa, mau lebih gelap atau enggak, itu bisa diatur. Nah saran saya normal aja. Terus kemudian ada roughness-nya juga sama, apakah mau lebih mengkilat atau gimana ya, UV-nya sama, tinggal diatur sesuai kebutuhan. Defaultnya seperti ini saja teman-teman, dan warnanya tinggal dirubah sesuai kebutuhan. Oh saya maunya warna merah, ini itu boleh, silakan ya, diatur sesuai kebutuhan. Nah sekarang material yang ini muka depannya bagaimana? Karena ini material sama, jadi dia berubah kayak gini teman-teman. Nah saran saya ini untuk bagian wajahnya saya ganti plus, lalu saya kasih warna baru. Yang warna ini saya buang karena dianggap warnanya mengikuti yang hair ya. Jadi si wajahnya saya hapus. Nah wajahnya mungkin saya gantinya kayak sedikit warna tekstur biasa saja, tapi di bagian agak seperti ini gitu ya kira-kira. Oke, simple dia teman-teman. Jadi hasilnya akan seperti ini kalau kita perhatikan ya. Oke, jadi cahaya seperti ini, bisa hasilnya seperti ini dikarenakan ini pakai 1024 terlalu berat ya. Saran saya untuk si viewport shadingnya saya kasih 128 aja. Toh nanti ujung-ujungnya akan render berdasarkan 4000 atau berapa bebas ya. Tapi bacanya akan ini yang render. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Lumayan lah, saran menurut saya lumayan. Oke, untuk lighting pencahayaan ini bisa diatur sesuai kebutuhan. Jadi kalau kita perhatikan ini ada lighting karena di sini karena dia ada lighting ya. Kalau saya perhatikan, jadi ya, nah lighting ada di atas, jadi kayak menonjol di sini. Ini bisa digeser sesuai kebutuhan. Saya matikan, saya geser kemari. Nah, misalkan agak geser kemari. Nah, jadi kalau pada saatnya di render juga warnanya berubah, cahayanya seperti apa. Oke, nanti lightingnya bisa diatur kira-kira seberapa nilainya sesuai kebutuhan. Ini 1000, kalau mau dikasih sekitar 2000 juga boleh lebih terang lagi gitu ya. So, ini tergantung kebutuhan. Jadi intinya seperti itu cara kerjanya. Oke, nah untuk rendernya bagaimana caranya? Pastikan memang cycles, terus kemudian tidak perlu besar-besar. Saya pakai yang 1000 saja ya. Terus kemudian teman-teman boleh ke bagian film, ini biarkan transparan. Terus kemudian di bagian outputnya saya tidak menggunakan 100%, sekitar 50% aja. Kenapa Pak? Biar cepet aja. Gitu ya. Terus kemudian disimpan di folder di mana kita mau. Di sini saya masuk ke YouTube, render, oke, rambut. Oke. Misalkan saya kasih ini folder hasil gitu ya. Rambut.
animasi. Nah gitu ya, langsung save aja. Kemudian nanti dipastikan rendernya berbentuk MPEG. Nah oke, setelah sampai di sini pastikan kita ke kamera. Nanti kamera dicek lagi apakah sudah cocok settingan view-nya sesuai kebutuhan kalian. Dia tinggal diatur sesuai kebutuhan, kira-kira bagaimana, apakah begini atau begini. Nah. Kayak itu ya, apa namanya, oke, sip, ini ya. Oke, saya rasa cukup segini lah ya. Nanti saya matikan dulu, saya play kira-kira dari awal kayak gitu hasilnya. Oke, nah dari sini nanti tinggal dicek aja kayak gini hasilnya. Lumayan bagus ya. Lalu teman-teman tinggal di render animation selesai. Oke teman-teman, inilah hasil dari render yang saya render tadi barusan. Ketika kita membuat rambut seperti ini hasil akhirnya rendernya, kurang lebih render 1 jam ya. Tapi saya rubah untuk resolusinya di formatnya 30% dari originalnya, terus kemudian di bagian untuk maksimum sampel 500, tadi kan 1000 saya rubah, dan hasil outputnya seperti ini. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya berharap materi dan video ini berguna dan bermanfaat. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya juga supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Jangan ragu mengikuti channel saya, karena di dalamnya banyak tips dan trik bagaimana bermain desain dan animasi. Oke, kalau begitu sekian, terima kasih.